Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hernawati Wijaya. Di sini saya akan membandingkan layanan streaming film yaitu Netflix dan Disney Plus Hotstar. Yang pertama itu ada Netflix. Nah, Netflix ini sebenarnya sudah ada dari tahun 1997, tetapi dengan format itu rental kaset. Baru pada tahun 2007 itu Netflix mulai beralih menjadi layanan streaming online dan rilis di Indonesia pada 7 Januari 2015. Nah, jenis konten Netflix ini sendiri itu yaitu film, serial, dokumenter, konten original, dan film lokal. Yang setiap bulannya itu terdapat konten terbaru. Netflix merilis langsung semua episodenya dalam satu season terbaru serial original. Nah, merilis langsung semua episode sendiri itu menjadi daya tarik pengguna yang memiliki hobi maraton film seharian. Pada tahun 2021 ini, Netflix memiliki sekitar 6.131 film dan merilis 277 judul film baru. Kemudian ini kita bisa lihat tampilan dari Netflix yang didominasi oleh warna hitam dan merah. Filmnya ini dikelompokkan berdasarkan genrenya seperti action, terus juga berdasarkan daerahnya yaitu western movie, ada juga film untuk family, ada juga film action movie di mana terdapat film-film atau series dari Indonesia. Selanjutnya itu ada fitur dari Netflix. Yang pertama itu ada satu akun Netflix itu dapat digunakan maksimal oleh 5 user. Nah, biasanya itu untuk batas user itu tergantung paket yang dipilih oleh pengguna akun tersebut. Nah, di sini juga terdapat profil yang dikhususkan oleh anak-anak atau bisa kita sebut juga fitur Kids Safe, di mana jika kita menggunakan fitur tersebut, maka film atau serial yang akan tayang itu yang layak ditonton oleh anak-anak. Nah, di sini Netflix juga terdapat fitur My List, di mana kita dapat menaruh film atau serial yang kita ingin tonton ke list tersebut. Kita juga bisa memberikan rating, kita juga bisa share dan terdapat fitur download di Netflix ini sendiri. Nah, kekurangan dari fitur download di Netflix ini itu, jika kita mendownload satu film atau satu judul yang sama itu, biasanya terdapat muncul notif seperti berikut. This title can only be download one more time before ada tanggalnya itu sendiri. Jadi untuk satu judul yang sama itu Netflix membatasi untuk mendownloadnya. Kemudian ada fitur screen lock, di mana kita mengunci layar jika kita tidak sengaja menyentuh layar tersebut, maka itu tidak akan tidak akan mengganggu kenyamanan kita ketika sedang menonton. Kemudian juga terdapat fitur coming soon yang jika kita mengkliknya itu akan terdapat film atau series terbaru yang akan tayang. Kita juga dapat menggunakan fitur Remind Me untuk mengingatkan kita jika film atau series terbaru itu akan tayang, maka kita akan diberikan notifikasi oleh Netflix. Nah, di sini juga terdapat uh, fitur transfer profil itu untuk mengatasi para pengguna Netflix yang salah menggunakan fitur sharing password, di mana fitur sharing password ini dihentikan dan Netflix akan melakukan pembaruan di mana kita yang hanya bisa sharing password itu jika menggunakan WiFi atau akses internet yang sama di dalam satu rumah. Maka dari itu, untuk pengguna akun yang bergabung akun dapat beralih menggunakan fitur transfer profile di mana riwayat film mereka atau my list mereka itu tetap sama. Kemudian ini terdapat biaya berlangganan di mana Netflix itu memiliki 4 biaya berlangganan. Yang pertama itu ada ponsel dengan harga 54.000 per bulan yang bisa diakses oleh perangkat ponsel dan tablet dengan resolusinya itu 480. Nah, yang kedua itu ada dasar dengan harga per bulan itu 65.000, kualitas videonya baik, resolusi 720 dan sudah bisa diakses oleh seluruh perangkat. Kemudian ada standar dengan harga per bulannya 120, bisa diakses oleh seluruh perangkat juga, dan ada paket premium dengan harga 186.000 per bulan dengan resolusi sudah 4K dan bisa diakses oleh seluruh perangkat juga. Nah, di sini ada paket biaya berlangganan yang terbaru yang bernama Basic with Ads. Nah, itu tuh muncul fitur ini tuh biaya berlangganan itu
ada baru sejak tanggal 3 November 2022, tetapi baru di 12 negara saja. Nah, paket Basic with Ads ini sendiri merupakan paket Netflix di mana jika kita menonton film tersebut, kita akan melihat iklan-iklan dari Netflix itu. Nah, biasanya itu iklannya itu sekitar 4 sampai 5 menit per jam. Kemudian itu ada metode pembayarannya, kita bisa memilih menggunakan kartu kredit atau kartu debit, bisa juga menggunakan dompet digital, yaitu GoPay, Dana, atau OVO. Nah, selanjutnya itu ada Disney Plus Hotstar. Nah, Disney Plus Hotstar sendiri diluncurkan pada 12 November 2019 dan hadir di Indonesia itu pada tanggal 5 September 2020. Nah, jenis konten Disney Plus Hotstar itu film, serial, dokumenter, konten original, dan film lokal. Nah, konten yang diproduksi oleh Disney Plus Hotstar itu dari Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic, dan lainnya. Disney Plus Hotstar itu tidak merilis langsung semua episodenya seperti Netflix, tetapi Disney itu hanya merilis satu episode baru di hari dan di jam yang sama atau biasa disebut dengan weekly show. Bisa kita lihat pada gambar di sebelah kanan bahwa series ini tuh tayang pada setiap hari Rabu. Kita juga dapat melihat genre-genrenya itu ada drama, family, beauty, reality, komedi, action, dan lain sebagainya. Kemudian kita juga bisa melihat tampilan dari Disney Plus Hotstar sendiri, di mana film itu dikumpulkan berdasarkan genre atau yang sedang trending dan video-video original yang ada di Disney. Di sini juga terdapat serial dari Disney itu sendiri, terdapat film. Nah, di sini juga tersedia berbagai bahasa dari Disney, spesial dari film Disney, Pixar, Marvel juga. Nah, terdapat fitur kids juga yang bisa digunakan jika anak-anak ingin menggunakan platform tersebut untuk menonton film. Nah, selanjutnya ada fitur, nah yang sebelumnya kita lihat bahwa terdapat fitur kids Save di mana fitur tersebut itu bisa digunakan oleh keluarga yang memiliki anak kecil jika anaknya ingin menonton film menggunakan Disney bisa mengaktifkan fitur tersebut. Nah, di sini juga terdapat fitur download di mana kita bisa mendownload video, film, atau serial dari Disney. Terdapat juga fitur watchlist yang bisa kita gunakan untuk menaruh film atau series yang ingin kita tonton. Nah, di Disney ini kita bisa memilih bahasa yang kita inginkan, juga yang kita kuasai. Nah, di Disney tuh terdapat audionya juga dalam bahasa Indonesia. Jadi, tidak hanya subtitlesnya saja, juga terdapat audionya. Nah, video quality-nya itu kita bisa memilih sendiri resolusinya. Bisa kita lihat pada gambaran berikut. Nah, selanjutnya ini ada kerjasama antara Disney dan Telkom. Bisa kita lihat di sini bahwa Disney itu bekerjasama dengan Telkomsel karena sebelumnya itu Telkom memblokir Netflix karena ada alasan tertentu. Nah, alasannya itu karena kalau tidak salah itu Netflix Netflix itu tidak mengikuti aturan atau regulasi sehingga Telkom itu memutuskan untuk memblokir Netflix. Lalu Telkom bekerja sama dengan Disney Plus Hotstar. Disney Plus ini menyediakan paket yang dengan bekerja sama dengan Telkom menyediakan paket-paket bagi pengguna Telkomsel. Nah, bisa kita lihat di sini terdapat biaya langganan, yaitu terdapat dua biaya langganan yang itu per bulan atau per tahun, di mana jika yang biaya langganan per bulan itu 39.000 dan per tahunnya itu 159.000. Nah, di sini juga terdapat paket yang bisa digunakan, paket internet yang bisa digunakan oleh pengguna provider Telkomsel di mana dapat mengakses Disney Plus Hotstar selama 1 bulan itu hanya dengan harga 20.000. Nah, saya sendiri itu juga menggunakan Disney Plus Hotstar. Nah, tetapi saya menggunakan akun teman saya karena sama dengan Netflix, Disney Plus juga satu akun bisa digunakan oleh lima profile.
di mana teman saya ini menggunakan provider Telkomsel yang dia menggunakan paket internet unlimited selama 1 bulan yang sudah include dengan paket Disney. Kemudian teman saya menawarkan saya menggunakan akunnya dia dan secara aksesnya itu cukup mudah di mana saya hanya menginput nomor telepon akun teman saya itu nanti di handphone teman saya itu masuk kode OTP di SMS-nya. Lalu dengan mudahnya saya dapat menggunakan Disney Plus ini. Kemudian juga ada metode pembayarannya yang cukup banyak, bisa kita lihat, bisa menggunakan kartu kredit, dompet digital, virtual account, bisa juga kita membayarnya di minimarket, dan menggunakan seluler yaitu Telkomsel. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.